Hey guys, in this video, I will share you a method to pass or to gain high score at listening TOEFL test. Check this out. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Don't forget to subscribe, like, comment, share, and turn on your notification. Thank you. Yang pertama, saya ingin memberikan pandangan tentang beberapa jenis tes. Yang pertama itu adalah tes TOEFL atau kepanjangannya adalah Test of English as Foreign Language. Yang kedua yang biasa digunakan adalah IELTS, yang kepanjangannya adalah International English Language Testing System. Ada juga yang menggunakan namanya TOEIC. TOEIC itu adalah kepanjangannya dari The Test of English for International Communication. Oke, perbedaannya sangat sedikit sekali. Kalau di TOEFL itu ada namanya tes structure, listening, reading, dan writing. Sedangkan dalam IELTS itu structure tidak ada, jadi tidak ada grammar. Adanya adalah listening, reading, writing ditambah dengan speaking. Untuk TOEIC sama, dia tidak ada grammar atau tidak ada structure, jadi adanya adalah listening, reading, writing, dan speaking. Nah, kesemuanya ini biasanya kita sebut dengan English Proficiency Test. English Proficiency Test itu adalah tes yang digunakan untuk mengukur aspek dalam kemahiran berbahasa Inggris, khususnya untuk keperluan akademis ya. Keterampilan ini biasanya meliputi mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Baik, kita mulai saja untuk berlatih listening TOEFL yang biasanya nanti akan terdiri dari 3 bagian, yaitu part A, part B, dan part C. Kita mulai saja dengan part E. Tulisan ini akan kita temui pada TOEFL jenis yang paper based, bukan yang internet based. Jadi dalam part A ini, dalam listening ini, kita akan mendapatkan petunjuk atau direction. Kita bisa baca directionnya seperti ini. In part A, you will hear short conversation between two people. After each conversation, you will hear question about the conversation. The conversation and question will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your textbook and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Artinya adalah pada bagian A ini kamu akan mendengar percakapan pendek antara 2 orang. Setelah percakapan ini selesai, kamu akan mendengar pertanyaan tentang percakapan itu. Percakapan itu dan pertanyaan tidak akan diulangi. Setelah kamu mendengar, baca kemungkinan jawaban yang ada pada kertas dan pilih salah satu jawaban yang paling benar menurut Anda. Kemudian tuliskan jawaban itu pada lembar jawaban. Kemudian ini adalah contohnya, listen to an example. Jadi di rekaman nanti kamu akan mendengar percakapan antara laki-laki dengan perempuan. Yang laki-laki akan mengatakan, that exam was just awful. Kemudian yang wanita akan mengatakan, oh, it could have been worse. Setelah itu, narator akan mengajukan pertanyaan, what does the woman mean? Jadi pertanyaannya adalah mengenai apakah yang dimaksud oleh kata-kata yang diucapkan oleh wanita tersebut, yaitu, oh, it could have been worse. Jadi pilihlah jawaban yang paling mendekati dari maksud perempuan itu. Bisa saya bantu untuk mencari jawabannya. Jadi maksudnya wanita tersebut adalah mengatakan, oh, it could have been worse. Maksudnya itu bisa saja lebih buruk dari itu. Jadi maksudnya wanita itu adalah itu tidak terlalu sulit. Jadi kita bisa memilih jawaban D. Oke. It wasn't that hard. Ya, di bawah situ ada penjelasannya. You learn from the conversation that the man thought that the exam was very difficult and that the woman disagreed with the man. Jadi kata-kata kuncinya adalah bahwa perempuan itu tidak setuju, disagreed with the man.
Baik, setelah ini kita akan mulai untuk memperdengarkan part A, listening. Ini adalah tes TOEFL yang sebenarnya yang sudah pernah diperdengarkan pada saat tes TOEFL yang betulan, bukan latihan. Jadi silakan disimak baik-baik. Kalau bisa menggunakan headset agar lebih konsentrasi, oke? Alright, kita akan memasuki section 1, listening comprehension. Baik, saya bacakan aturannya. Untuk listening comprehension ini waktunya kira-kira 35 menit. Itu adalah meliputi pada saat membaca petunjuk dari masing-masing bagian. Pada section tes ini, kamu akan mendapatkan kesempatan untuk mendemonstrasikan kemampuan kalian memahami suatu percakapan dalam bahasa Inggris. Ini ada 3 bagian dari seksi ini. Jawaban dari semua pertanyaan adalah berdasarkan dari pernyataan atau umpan yang diberikan oleh speaker untuk Anda dengar. Jadi tidak boleh menggunakan catatan atau menulis pada lembaran yang ada di hadapan Anda selama Anda mengikuti tes. Kemudian tidak boleh ke halaman selanjutnya sampai ada petunjuk lebih lanjut untuk melakukan pindah halaman. Kita buka filenya dulu ya. Bagi kalian yang ingin mengcopy file ini, mungkin di kolom komentar bisa masukkan email kali ya, boleh atau enggak ya kita komen dengan email. Coba aja ya, nanti saya kirim kalau misalnya memang bisa. Nanti saya akan mencontohkan 5 soal cara menganalisisnya. Nanti setelah itu kalian bisa menjawab sendiri. Jawaban ada di akhir video, oke? Now we will begin part A with the first conversation. Number 1. Are the exams corrected yet? No, but they'll be corrected by noon. What does the man mean? Percakapan ini adalah tentang apakah hasil tes sudah dikoreksi atau belum, dan jawabannya adalah akan dikoreksi nanti siang. Silahkan pilih jawaban yang paling mendekati. Number 2. Has Martha's visa arrived yet? I think it arrived last month. What does the man mean? Maksudnya adalah pertanyaannya apakah visanya Martha itu sudah datang, dan jawabannya adalah sudah datang bulan kemarin. Silakan pilih jawabannya. Number 3. What did the professor do in the first class? I missed it because I was late. She outlined the course requirements. What does the woman mean? Apa yang dilakukan oleh profesor itu pada hari pertama kuliah? Jawabannya adalah profesor itu memberikan gambaran mengenai perkuliahan. Number 4. How did Chuck look when you visited him in the hospital? He's looked better. What does the man mean? Bagaimana keadaan Chuck di rumah sakit? Jawabannya adalah dia membaik keadaannya. Number 5. How much was tuition increased for next month? More than I can afford. What does the woman mean? Berapakah kenaikan biaya kuliah untuk bulan depan? Jawabannya adalah lebih dari yang aku mampu untuk bayar. Number 6. How are the grades on the history exam? No one got above a C. What does the man mean? Number 7. You know, this is the second time this week that you've been late to class. It was impossible to find a place to park before the 10 o'clock class. What does the man mean? Number 8. Can I help you find something? Yes, thank you. I need to get a new rug. What does the woman mean? Number 9.
I'd like to open an account. Would you like a savings account or an interest-bearing checking account? Where does this conversation probably take place? Number 10. Why does Jane spend so much time in San Francisco? She has a cousin there, so she likes to visit, especially during the holidays. What does the man mean? Number 11. Are you really hungry? I feel like I haven't eaten in weeks. What does the man mean? Number 12. The traffic outside is really loud. I'll say. What does the woman mean? Number 13. Have you seen the headlines yet today? I haven't had a chance to read a word. What are they probably discussing? Number 14. I'm not ready yet, and it's going to take me a while longer. You'd better hurry. Take 5 minutes too long and you'll miss the bus. What does the woman mean? Number 15. I think it's impossible for me to pass this class. You should never say impossible. What does the man mean? Go on to the next page. Number 16. Why were you thanking Tom? He lent me enough money to pay the rent. What does the woman mean? Number 17. Are you enjoying the dessert? Never have I tasted such delicious cake. What does the man say about the cake? Number 18. Why are you so late getting here? Oh, I ran into my cousin Carl, and we stayed and talked for a while. What does the woman mean? Number 19. Do you know where Debbie is? Her purse is still here, so she must still be in the apartment. What does the man say about Debbie? Number 20. Do you know when rent is due? The landlord collects it on the first of the month without fail. What does the woman mean? Number 21. My car is making some funny noises. Why not take it to a mechanic? What does the man suggest to the woman? Number 22. Martha's holding down 2 jobs at the same time. She'd better take it easy. What does the woman mean?
Number 23. Did you get to the airport in plenty of time? There was scarcely enough time to get there. What does the man imply? Number 24. You should put some money in the parking meter. Parking fees aren't necessary on the weekend, are they? What does the man mean? Number 25. How is your boss feeling about his retirement? Oh, he isn't too unhappy to be retiring. What does the woman imply about her boss? Number 26. Oh, I see you have a new car. I wish I'd been able to buy the car I really wanted. What does the man mean? Number 27. Did you hear the president's announcement this morning? Yes, the president appointed Mr. Drew head of the newly formed commission. What does the man mean? Number 28. Were you upset by what Richard said to you? I couldn't have been more infuriated. What does the woman mean? Number 29. Let me just get these last plates put away. Then I'll be ready to go. So you did do the dishes. What had the woman assumed? Number 30. Why did you get that kind of fruit? I wouldn't have bought these cherries had I known that grapes were so cheap. What does the man mean? This is the end of Part A. Go on to the next page. Ini adalah akhir dari part A dan Anda sudah bisa menuju ke page berikutnya yaitu part B. Setelah ini, yuk kita lihat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Ini dia jawaban-jawaban yang sudah saya tuliskan. Kalian bisa mengulanginya beberapa kali sampai kalian benar-benar paham dan benar-benar mengerti serta benar-benar terbiasa dengan para native yang sedang melakukan pembicaraan itu. Karena untuk mendengarkan pembicaraan dalam bahasa Inggris, kita perlu untuk membiasakan telinga kita mendengarnya. Jadi, tidak sesederhana itu kita bisa memahami percakapan atau listening. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kalian jadikan pedoman, yaitu bahwa kalian tidak harus tahu semua kata-kata yang diucapkan. Cukup satu kata yang dijadikan kata kunci saja. Jadi kalian kalau memang belum menguasai banyak vocabulary itu nggak masalah. Kemudian yang kedua adalah membuat catatan. Jadi pada saat kalian belajar untuk listening ataupun structure ataupun yang lain-lain, jangan segan-segan, jangan malas untuk membuat catatan. Jadi catatlah hal-hal yang penting. Misalkan kalian menemukan kata-kata baru dalam bahasa Inggris, kalian catat. Jika kalian menemukan 10 kata baru, paling tidak ya 1 atau 2 kata-kata akan kalian ingat, tidak harus semuanya. Jadi catatan ini penting juga loh kalau misalnya suatu ketika kita ingin mengevaluasi kembali apa yang sudah kita pelajari, kita tinggal buka catatan saja. Kemudian yang ketiga adalah jangan merasa malu. Jadi kalau misalnya belajar bahasa Inggris kalian masih malu-malu untuk belajar bicara, untuk mendengarkan, kalian tidak akan pernah bisa.
Alright, this is the end of the video. I hope that you are enjoy it, take advantage, learn, and get something new on the way to understand listening TOEFL test. I will provide you in the next video of part B, C, structure, and reading. Bye!